Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Cahyani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang struktur sistem operasi. Sebelum kita masuk ke dalam struktur, kita pahami dulu apa itu sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk mengelola perangkat keras komputer, serta menyediakan layanan bagi program, aplikasi, dan pengguna. Fungsi utamanya ialah meliputi 5 hal. Yang pertama, manajemen proses. Yang kedua, manajemen memori. Yang ketiga, manajemen file. Yang keempat, manajemen perangkat input-output, serta keamanan dan proteksi. Selanjutnya, struktur sistem operasi. Struktur sistem operasi menentukan bagaimana komponen-komponen di dalam OS saling berinteraksi. Ada beberapa model struktur umum, yaitu monolitik, berlapis atau layered, microkernel, modular, client server, dan virtual machine. Kita akan bahas satu persatu secara singkat dan mudah dipahami. Dan yang pertama, struktur monolitik. Pada model ini, semua komponen sistem operasi dijalankan dalam satu ruang kernel. Artinya, tidak ada pemisahan antar fungsi. Kelebihannya adalah kinerja yang cepat dan implementasi yang sederhana. Namun, kekurangannya, model ini sulit diuji dan sulit dipelihara karena semuanya menyatu dalam satu sistem yang besar. Contohnya adalah sistem operasi lawas seperti Unix, versi awal, dan MS-DOS. Selanjutnya, struktur layered atau berlapis. Pada model ini, sistem operasi dibagi menjadi beberapa lapisan atau layer sehingga bergantung. Lapisan paling bawah berinteraksi langsung dengan perangkat keras, sedangkan lapisan paling atas berinteraksi dengan pengguna. Kelebihannya, sistem ini lebih modular dan mudah untuk proses debugging. Namun, kelemahannya terdapat overhead atau beban tambahan dalam komunikasi antar lapisan. Contohnya adalah di operating system dan multics. Berikutnya, microkernel. Dalam model ini, hanya fungsi-fungsi inti iOS yang ditemukan di dalam kernel, seperti manajemen proses dan komunikasi antar proses. Fitur lain seperti driver, sistem file, dijalankan di ruang pengguna user space. Hal ini membuat OS menjadi lebih aman dan mudah dikembangkan. Namun, kekurangannya, komunikasi antar proses bisa menambah beban kerja, contohnya OS Mesh dan Minit. Kemudian ada struktur modular, yaitu gabungan antara monolitik dan microkernel. Kernel utama tetap memiliki fungsi dasar, tetapi modul tambahan dapat dimuat atau dihapus saat sistem berjalan. Kelebihannya adalah fleksibel dan mudah diperluas tanpa perlu ribut. Contohnya, implementasi bisa kita lihat pada Linux dan Windows NT. Selanjutnya adalah client server. Model ini membagi sistem operasi menjadi layanan-layanan atau service yang saling berkomunikasi. Client bertugas untuk meminta layanan dan server memberikan respon melalui komunikasi antar proses. Kelebihannya yaitu tingkat isolasi yang tinggi sehingga cocok untuk sistem terdistribusi. Kekurangannya, model ini cukup kompleks dan komunikasi antar komponen sangat insensitif. Berikutnya, virtual machine. Model ini menciptakan lingkungan eksekusi virtual untuk setiap pengguna atau sistem operasi. Setiap mesin virtual berjalan seolah memiliki perangkat kerasnya sendiri. Kelebihannya adalah isolasi penuh dan efisiensi tinggi dalam penggunaan sumber daya. Contohnya pada VMware, VirtualBox, dan Hyper-V. Perbandingan struktur. Kalau kita bandingkan, masing-masing struktur punya keunggulan dan kelemahannya sendiri. Monolitik cepat tapi sulit dirawat, layer berapi tapi berat, microkernel aman tapi lambat, modular, fleksibel, client server cocok untuk sistem jaringan, dan virtual machine unggul dalam isolasi. Nah, untuk tren sistem operasi modern saat ini, kebanyakan menggunakan pendekatan hybrid atau campuran. Artinya, mereka menggabungkan keunggulan dari beberapa struktur, terutama microkernel dan modular. Contohnya pada Linux menggunakan pendekatan modular, hybrid, Mac OS berbasis microkernel mesh, dan Windows 10 maupun 11 menggunakan kernel modular. Sebagai kesimpulan, struktur sistem operasi sangat mempengaruhi kinerja,
keamanan, dan kemudahan pengembangannya. Tidak ada struktur yang benar-benar sempurna. Namun, arah pengembangan sistem operasi modern cenderung menuju struktur modular dan hybrid, karena keduanya lebih fleksibel, aman, dan efisien. Terima kasih telah menyimak penjelasan saya tentang struktur sistem operasi. Semoga materi ini bermanfaat dan menambahkan pemahaman teman-teman semua. Terima kasih.